Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, shalom. Selamat datang di ibadah Kapal Center pada malam hari ini. Mari kita satukan hati kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Bapak lihatlah tangan-tangan yang terangkat Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan, kami ingin memuji Engkau Tuhan, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Karena itu mulai kami habiskan ibadah di Kapal Center pada malam hari ini dalam satu nama yang hidup, nama yang kudus dan nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan namanya. Mari setiap kita yang siap sama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan sama-sama yang mulai bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima
Mari kita datang kepada Tuhan. Hadirat Yesus. Biarlah nama. Mari persiapkan hati kita.
your name, glorify your name, glorify your name in all the earth. Biarkan Roh Kudus berbicara, biarkan Roh Kudus menuntun. Hidup Anda dan saya adalah hidup yang untuk menyembah Tuhan. Mari, nantikan mujizatnya terjadi di tengah-tengah kita. Pada saat Kau dan saya mendengarkan firman Tuhan, pada saat Kau dan saya menyembah dan memuji Tuhan, hadiratnya yang kudus turun ke atas, memenuhi rumah demi rumah, memenuhi kamar demi kamar, memenuhi ruangan demi ruangan, memenuhi handphone demi handphone. Malam hari ini datang pada Tuhan, minta anugerah Tuhan, minta kemurahannya Tuhan turun. Datang untuk menjamah, layakan hati kepada Tuhan bersama-sama. Kita katakan kepada Tuhan kita bersama. Mulialah namamu. Mulia
Firman-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat, membebaskan yang terbelenggu, menuntun setiap orang kepada kebenaran Firman-Mu. Tingkapkanlah Firman-Mu Tuhan, karena Firman-Mu adalah penuntun bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan doa yang lagi Tuhan. Shalom, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Silakan duduk. Kita akan lanjutkan firman Tuhan yang sudah kita pelajari secara berurutan dari kitab Kisah Para Rasul. Hari ini kita akan melihat Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai dengan 40. Bagian yang ketiga daripada khotbah Petrus. Dan ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saya membagi ayat-ayat atau khotbah yang dilakukan oleh Petrus dalam 3 bagian, tetapi Petrus tanpa terpotong dia berkhotbah ya, dengan begitu hebat ya. Ayat 37 mulai dari 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. So, bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lainnya memberi satu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat apa yang dikhotbahkan oleh Petrus, itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, Anda dan saya mesti ngerti situasi yang ada pada waktu itu. Zaman hari itu belum ada Alkitab, apalagi handphone ini. Tidak setiap rumah, apalagi setiap tempat itu punya Alkitab. Dalam hal ini tentunya adalah Talmud, dalam hal ini adalah Taurat, dalam hal ini kitab Zabur, Mazmur. Tidak setiap rumah, tidak setiap tempat itu punya. Mengapa? Tentu saja belum ada mesin cetak, belum ada mesin fotokopi. Mereka menuliskan dalam sebuah gulungan-gulungan papirus yang tahan lama. Kata tahan lama ini menunjukkan bahwa gulungan itu adalah gulungan yang sangat kuat, tetapi juga menunjukkan kepada kita betapa tidak mudahnya menulis di situ. Halo, kalau Anda pernah pergi ke Qumran, di atasnya Laut Mati di Israel, Anda akan lihat gulungan-gulungan itu. Itulah gulungan-gulungan yang dipakai untuk menulis Alkitab ini, tentunya Alkitab Perjanjian Lama. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau itu tidak ada di rumah, dan itu tidak banyak ada di tempat lain, dan kebagian besar itu adanya di rumah-rumah ibadat atau bait Allah, tergantung masanya. Anda bisa bayangkan betapa sulitnya orang untuk mempelajari Alkitab. Betapa sulitnya orang untuk bisa merenungkan Alkitab atau Taurat. Dan yang lebih mengerikan lagi, betapa sulitnya untuk menghafalkannya. Anda dan saya bisa menghafalkan Alkitab ini di rumah. Kita renungkan di handphone. Ada lagi audio Bible. Kita dengar. Lama-kelamaan kalau masih nggak hafal juga kebangetan. Anda bisa bayangkan orang-orang pada waktu itu, mereka nggak bisa baca itu di rumah sambil makan popcorn atau kacang kulit, nggak bisa. Mereka harus baca itu di rumah ibadah atau paling tidak di tempat-tempat tertentu. Mengapa? Karena begitu sulitnya menulis dan membuat salinan. Dan menjadi pertanyaan, kalau terlalu mudah dibuat salinan, apakah salinannya masih sama seperti asli? Jadi Anda bisa bayangkan khotbah Petrus ini sangat luar biasa. Saya merenungkan Bapak Ibu sekalian, dan ini luar biasa. Khotbah Petrus ini luar biasa. Dia bisa mengutip kitab Nabi Yoel,
dia bisa mengutip kitab Mazmur dengan tepat. Halo? Bagaimana dia bisa melakukan itu? Ada dua hal. Yang pertama, setiap orang Yahudi itu melewati tahun demi tahun pengenalan mereka terhadap Taurat dan kitab-kitab. Saya sudah sampaikan berkali-kali ada 4 tahapan: Mikra, Misnah, Talmud, dan terakhir Madras. Madras hanya kalau mereka mau menjadi rabi. Anda bisa bayangkan 5 tahun mereka sudah harus belajar Taurat, 10 tahun sudah harus belajar Misnah, dan 12 tahun mereka sudah harus belajar Talmud. Mulai belajar, mulai baca. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi sekali lagi dengan segala hormat, kenapa Petrus bisa mengutip ini? Karena dia sudah pernah baca. Halo? Ya. Tapi untuk bisa menghafal, kapan mereka mulai menghafal? Ada dua hal. Yang pertama, pada waktu mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Anda bayangkan suasana pemuridan yang ada dalam diri Tuhan Yesus pada waktu itu. Saya tidak menemukan satu ayat di dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa Tuhan Yesus membawa gulungan kitab itu keluar dari bait Allah ke rumah ibadah. Dan kemudian sama seperti kita pemahaman Alkitab di rumah, kita baca sama-sama, kita diskusi. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ingat Tuhan Yesus mengikuti semua 4 tahapan ini, sehingga dia layak mendapat gelar atau dipanggil Rabi. Dan sebagai Rabi, 4 tahap ini dia harus lewati. Termasuk pada saat dia berusia 20 tahun, dia masuk ke Madras. Dan dia harus mempelajari kitab-kitab dengan semua hermeneutik, semua tafsirannya, semua tulisan dan lisan, semua hukum-hukum tulisan dan lisan, semua diskusi para rabi-rabi terdahulu. Dia harus pelajari itu. Dan Anda bisa bayangkan apa yang dia lakukan dengan murid-muridnya. Itulah yang dia bahas. Jadi dengan segala hormat Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus dengan begitu teliti merencanakan pemuridannya, merencanakan pekerjaan, manajemen, pemilihan, pendelegasian tugas. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, semua murid-muridnya tidak ada yang berasal dari 12 rasul, tidak ada yang berasal dari Yerusalem. Mereka diambil dari daerah Galilea. Mengapa Galilea Bapak Ibu sekalian? Karena itu adalah komunitas Yahudi yang sangat-sangat menjaga pola hidup, tradisi agamawi, tradisi agama Yahudi mereka. Karena mereka jauh daripada Yerusalem, ada 2 kemungkinan. Mereka jauh dari rumah ibadat, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, mereka menjadi orang yang cuek, tidak beragama. Karena toh jauh dari Taurat, jauh dari rumah ibadah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, mereka menyadari betul-betul bahwa Taurat ini menentukan hidup mereka, Taurat ini menentukan nasib mereka. Maka setiap tahun mereka berkali-kali datang ke Yerusalem, dan kesempatan datang ke Yerusalem mereka habiskan waktu-waktu mereka di bait Allah. Dan apa yang mereka lakukan? Tentu saja dalam waktu yang sangat terbatas dan singkat, mereka mempelajari kitab Taurat itu. Sehingga pada waktu mereka pulang ke rumah mereka masing-masing di Samaria, di daerah Galilea, jauh dari Yerusalem, mereka pulang dengan menghafal. Apakah ini mungkin? Mungkin. Saya mendengar sebuah kisah seorang hamba Tuhan yang melayani di Cina. Pada waktu Cina dilarang gereja, mereka tidak lagi hanya membaca Alkitab bergiliran, satu Alkitab dibaca rame-rame, tapi kadang-kadang Alkitab ini harus dibagi-bagi per buku, dan mereka saling bertukar satu sama lain. Begitu mereka selesai membaca Korintus, mereka tukar dengan yang Galatia. Begitu mereka sudah selesai dengan Efesus, mereka tukar dengan. Dan otomatis cara untuk mengingat kembali mereka hafalkan itu. Kalau itu bisa terjadi dengan di Cina, maka hal yang sama juga bisa terjadi pada zaman murid-murid. Jadi ada 2 hal. Mengapa khotbah Petrus begitu berkuasa? Mengapa dia bisa begitu detail? Yang pertama, karena dia sudah membaca firman Tuhan. Makanya di dalam nama Tuhan Yesus dengan segala hormat saya mau sampaikan sekali lagi, hidup Anda dan saya ditentukan oleh firman Tuhan. Hidup Anda dan saya ditentukan seberapa jauh engkau tahu firman, engkau mengenal firman, dan engkau mengerti firman, memegang firman Tuhan itu dalam hidup.
Berapa banyak kau ingin dipakai Tuhan? Seberapa banyak dari firman yang kau dan saya punya? Seberapa banyak kau dibawa Tuhan lebih tinggi? Seberapa banyak firman Allah yang Anda dan saya punya? Itu yang pertama. Yang kedua, jelas ini adalah kuasa Roh Kudus. Karena Petrus tidak pernah berkhotbah demikian bagus dan indah dan luar biasa. Halo, dia begitu mudah mengutip. Waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya pada bagian terakhir, dia mengingatkan mereka akan peran daripada Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13, 14, Tuhan Yesus berkata, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang dikatakannya. Dan Ia akan memberitahukan hal-hal yang akan datang dan memuliakan aku. Sebab Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Itu fungsinya Roh Kudus. Itu yang Roh Kudus bisa kerjakan dalam hidup. Ayat selanjutnya atau ayat sebelumnya, Yesus Tuhan kita mengatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Dia datang, Dia akan menghitamkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Sebab karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran, karena mereka tidak melihat aku lagi, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi Roh Kudus akan membawa Anda dan saya menurut firman Tuhan. Amin. Halo, saya mau sampaikan hari ini Bapak Ibu sekalian, karena ada banyak orang yang hari ini mengikuti tuntunan Roh Kudus, tapi tidak punya firman dalam hidup mereka. Atau ada banyak orang punya firman, tapi tidak punya kuasa Roh Kudus. Saya mau katakan sekali lagi, Roh Kudus akan bawa Anda dan saya menurut firman Tuhan. Ya. Dan tanpa kuasa Roh Kudus, Anda dan saya tidak akan bisa apa. Pada waktu orang-orang Yahudi yang jumlahnya 3.000 itu mendengar Petrus berkhotbah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, belum terlalu lama sebelumnya, saudara, ini orang-orang adalah orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus. Orang-orang ini adalah penganut agama Yahudi yang soleh. Dan Anda tahu, penganut agama Yahudi itu adalah orang-orang yang merasa dirinya paling benar, orang-orang yang merasa tahu segala-galanya dan tidak mudah untuk menebus mereka. Tapi selesai Petrus khotbah lengkap, detail, panjang, mereka berkata di dalam ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, sangat terharu dengan khotbah panjang, lengkap, detail, dan sangat menyinggung perasaan. Halo, sangat menyinggung perasaan. Hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, orang senang khotbah yang manis, lucu, dan menyenangkan. Kalau menyinggung perasaan, mereka nggak suka. Apalagi zaman pandemi begini, Anda dan saya seperti punya masuk ke dalam restoran yang ada di mall. Anda mau makan steak, Anda mau makan Chinese food, Anda mau makan Japanese food, Anda mau makan dog food, saudara ya. Anda bisa pilih itu di mall. Hari ini banyak anak Kristen, dia akan cari channel-channel. Oh, ini pembicara bagus, lucu. Ini pembicara yang menyenangkan hati. Satu kali Anda terjebak satu pembicara yang ngomongin tentang dosa dan pertobatan, Anda akan berpikir, enggak, ini bukan khotbah yang cocok pada masa pandemi. Ini nanti cocoknya khotbah di surga. Dengarkan saya baik-baik. Di surga Anda tidak perlu bertobat lagi, saudara. Anda dan saya perlu bertobat itu di muka bumi ini. Halo, Bapak Ibu sekalian, Petrus berkhotbah menunjuk muka mereka. Sekarang orang Israel harus tahu, Yesus yang kamu salibkan itu, Allah telah membuat dia menjadi Tuhan. Bapak Ibu yang sekalian, yang saya kasih dalam Tuhan, mereka mendengarkan khotbah, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Saudara, saya senang dengan kalimat ini, saudara. Yang pertama,
Kalimat ini menunjukkan sebuah respon yang positif mendengarkan firman Tuhan. Banyak orang mendengarkan firman Tuhan seperti angkutan kota masuk ke terminal, lewat telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Berminggu-minggu, berkali-kali mereka dengar firman Tuhan, tidak ada yang mengubah hidup mereka. Kenapa? Karena semua lewat. Tapi orang-orang Yahudi, mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Hati mereka tersentuh. Walaupun mereka diomongi dengan berita tentang pertobatan, walaupun mereka diomongi dengan berita tentang penunjukan kesalahan mereka, kekerasan hati mereka, waktu mereka membuka, mereka terbuka. Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Walaupun itu menyinggung perasaan, tidak semua obat itu enak, tapi tidak semua yang manis itu menyehatkan, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah bekerja di pabrik obat, dan satu kali saya masuk ke dalam ruangan tablet yang disaluti dengan coklat, dengan gula, disemprot dengan gula. Hari ini, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, Anda dan saya perlu obat untuk mengubah hidup Anda dan saya. Kita perlu pertobatan yang sejati. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hati yang terbuka ini berlawanan sekali dengan Kisah Para Rasul pasal 7. Pada waktu Stefanus berkhotbah, para mahkamah agama, mereka mendengarkan khotbah khotbah Stefanus. Hati mereka tertusuk, sama-sama tertusuk. Tapi yang satu tertusuk untuk bertobat, yang satu tertusuk untuk mengeraskan hati. Mari kita duduk diam di kaki Tuhan. Pada waktu Anda dan saya dengarkan firman Tuhan, kalau itu menusuk hatimu, apakah engkau akan mengambil sikap membuka hati, atau engkau mengambil sikap seperti para mahkamah agama, marah dan tersinggung, dan mungkin engkau berkata, jangan khotbahkan itu lagi, itu sangat menyinggung perasaan, itu sangat mengerikan. Saya selalu berkata, lebih bagus tersesat di surga daripada bersenang-senang di neraka. Halo, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan malam hari ini, respon yang sama akan menentukan keselamatan. Respon yang sama akan membawa hidupku kembali kepada Tuhan, kembali hidup dalam berkat Tuhan, kembali hidup dalam rencana Tuhan, kembali hidup dalam rancangan yang mulia dalam hidup Anda. Atau kau mau terus mengeraskan hati? Saya mau sampaikan di dalam nama Yesus dengan segala hormat, semua tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus, hampir semua tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus sudah digenapi. Tidak akan lama lagi Yesus akan segera datang. Tidak akan lama lagi Dia akan datang. Dan yang dicari Bapak Ibu sekalian adalah umat gereja Tuhan yang sudah menguduskan dirinya tanpa celah, tanpa cacat, yang bertumbuh dari kesempurnaan kepada kesempurnaan, yang bertumbuh dalam kekudusan, yang bertumbuh dalam kesempurnaan. Mempelai tidak datang kepada anak kecil yang masih suka bermain-main dengan boneka dan mainannya. Mempelai datang kepada perempuan dewasa, kepada gereja yang dewasa, gereja yang kuat yang menyatakan kemuliaan. Apakah engkau dan saya sudah siap hari ini? Yang kedua, Bapak Ibu kalian, yang menarik buat saya akan akhiri. Mereka bertanya, apa yang harus kami buat, saudara-saudara? Panggilan mereka kepada Petrus dan rasul-rasul, saudara-saudara, itulah panggilan yang penuh kemurnian, bukan panggilan yang mengkultuskan orang. Pada waktu Anda dan saya bertobat, bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang tetap di bawah Tuhan, dipakai Tuhan untuk membimbing, dipakai Tuhan untuk mendewasakan kita. Tapi jangan pernah mengkultuskan hamba Tuhan. Pada waktu Anda dan saya mengkultuskan hamba Tuhan, menempatkan mereka dalam posisi yang sangat-sangat berbahaya, Anda sebenarnya sedang menjatuhkan mereka. Tentu saja saya tidak mengatakan Anda dan saya tidak menghormati mereka. Saya sampai dengan hari ini tetap menghormati orang yang mengajarkan saya membaca Alkitab, orang yang mengajarkan saya berdoa, orang yang membawa saya dalam pelayanan, orang yang membawa hidup saya sampai dengan hari ini. Saya menghargai mereka. Saya tidak pernah berkata yang buruk tentang mereka, tapi saya tidak akan pernah mau mengkultuskan mereka. Mereka bukanlah para dewa yang datang dari kayangan. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa.
Pada waktu orang Yahudi ini berkata, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Petrus tidak naik seperti balon. Dia rasul, tapi dia juga adalah saudara mereka. Dan Petrus berkata, bertobatlah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, berita keselamatan adalah berita pertobatan. Apa itu pertobatan? Di dalam bahasa aslinya, pertobatan itu berasal dari bahasa Yunani, metanoeo. Apa itu metanoeo? Perubahan pikiran, arah yang berubah dalam hidup ini, kesenangan yang berubah, sifat yang berubah. Anda dan saya datang kepada Tuhan dimulai dengan sebuah langkah pertobatan. Kekristenan dimulai dengan pertobatan. Kekristenan selalu diisi dengan berita-berita dan suasana pertobatan. Tentu saja ini tidak mengecilkan peran Tuhan Yesus, tapi inilah yang akan dikerjakan Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau Ia datang, Dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jangan pernah berkata Dia atau Roh Kudus tidak pernah menginsafkan Anda akan dosa. Kalau Dia datang kepada hidupmu, membuat orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ini bertobat karena diingatkan, disadarkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang sama akan terus membawa Anda dan saya. Manakala Anda dan saya tidak tahan, manakala Anda dan saya jatuh dalam dosa, manakala Anda dan saya lupa, Dia akan bawa Anda dan saya. Dan beritanya tetap sama. Dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Dunia ini bukan hanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau itu terjadi, maka apa yang disebut dengan penghakiman, apa yang disebut dengan kebenaran, Dia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Kalau kebenaran itu berlaku juga buat Anda dan saya, penghakiman itu berlaku buat Anda dan saya, maka menginsafkan dunia akan dosa itu juga berlaku atas Anda dan saya. Malam hari ini, izinkan Roh Kudus, kalau kau sudah bertobat dan terima Tuhan Yesus pada hidup selamat tadi, dengarkan suaranya, datang kepada Dia, minta Roh Kudus membuka hatimu. Kalau engkau mau respon yang positif, maka Dia akan menuntun Anda dan saya. Hari demi hari kita semakin kudus, semakin benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Ya Radama, ya Radama, ya Radama, ya Radama, ya Radama. Mulia, mulia bagi anak domba, mulia, 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 mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang pasti memerintah selamanya atas semua yang hidup. Mari angkat hati kepada Tuhan bersama-sama. Engkau mulia dan layak
bahagia dalam perjamuan kudus. Angkat roti tinggi-tinggi di atas kepalamu, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Bangkitlah berdiri di tempat dudukmu, hormati Dia. Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti dan sesudah mengucap syukur atasnya, Dia memecah-mecahkannya lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat roti, angkat anggur tinggi-tinggi di atas kepala. Lalu Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah. Setiap kali kamu meminumnya, kamu memberitakan kematian aku sampai aku datang kembali. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Ya nama Santa Kaya Rana. Angkat tangan, engkau mulia dan layak dipuji. Ya Guru di tata dan yang pasti memerintah selamanya atas semuanya. Sekali lagi dengan segenap hatimu, semoga engkau mulia dan layak dipuji. Ya Guru di tata dan yang pasti memerintah selamanya atas semuanya. Malam hari ini sebelum saya berdoa bagi Bapak Ibu sekalian, pada waktu engkau mendengarkan firman Tuhan ini, ada dua respon yang mungkin timbul dalam hatimu. Yang pertama, engkau membuka hatimu kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, firman Tuhan itu buat aku. Aku mau datang kepadamu, aku mau bertobat, aku mau meninggalkan semua cara hidupku, dosa-dosaku, aku mau meninggalkan semua kesalahanku. Aku sudah bosan dengan semua kepalsuan, aku sudah bosan dengan semua kemunafikan. Aku mau hidup bagi Engkau Tuhan, aku mau diubahkan. Malam hari ini kalau kau dengarkan suara Tuhan, bertobatlah, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Minta Dia mengampuni dosa, minta Dia masuk dalam hatimu, jadikan Dia Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, kalau kau mendengarkan firman Tuhan ini dan kau berkata, Tuhan, kau terima kasih, kau sudah mengingatkan aku, tuntun aku. Mungkin kau sudah bertobat, mungkin kau sudah menerima Tuhan Yesus, mungkin kau pernah melayani Tuhan. Tapi malam hari ini saya mau berkata kepadamu, Tuhan yang saudara dan saya sembah bukan Tuhan yang suka bernostalgia. Dia mau Anda dan saya hidup di hadapan Tuhan dengan apa yang ada hari ini. Kalau hari ini kau mendengarkan firman Tuhan, datang kembali kepada Dia, mulai melayani Tuhan, mulai berpikir, mulai berkata, mulai ikuti tuntunan Roh Kudus dan berkata, Tuhan, bawa aku kembali untuk menyerahkan hidupku kembali kepadamu, bawa aku kembali untuk melayanimu. Aku ingin Tuhan, pada waktu Engkau datang, pada waktu Engkau datang kembali Tuhan Yesus, Engkau mendapati aku umat gereja Tuhan yang setia. Mari Bapak Ibu sekalian datang pada Tuhan, renungkan setiap firman, jangan keraskan hatimu. Roh Kudus, kalau Ia datang, Dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Dia akan mengatakan kebenaran, memimpin orang ke dalam kebenaran. Sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kalau Dia datang, Dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Biarkan itu, biarkan Roh Kudus bekerja dalam hati. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Sekali lagi kita katakan, sebab Engkau mulia, Engkau mulia dan layak dipuji. Ya Guru di tata dan yang pasti memerintah selamanya atas semuanya.
Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada waktu kau mendengarkan firman Tuhan ini, biarkan Roh Kudus berbicara, menginsafkanmu kalau kau masih tinggal dalam dosa. Tinggalkanlah dosa kesalahan, bertobat datang kepada Tuhan. Biarkan Tuhan membawa kau dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kekudusan kepada kekudusan. Biarkan Tuhan, biarkan Roh Kudus memimpinmu, membentuk hidupmu, menyucikan, membawamu menjadi umat Tuhan, gereja yang siap menyambut kedatangan Yesus sebagai Tuhan untuk kedua kalinya. Tuhan mengarahkan hati kepadamu. Tuhan menyinari wajah, menyinari kau dengan wajah dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera, sukacita dan kebenaran firman Tuhan. Tuhanlah yang memberkati dan melindungimu. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna daripada Roh Kudus akan terus memimpin hidupmu. Roh Kudus adalah penolong yang memimpin, membawa, menuntun hidup. Masuk dari kebenaran kepada kebenaran, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Shalom.